Magnus Carlsen kembali tantrum dan menggebrak meja setelah kalah melawan pecatur India lainnya, Arjun Ergesi. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia catur blitz tahun 2025. Seperti kita ketahui, pada tahun ini di ajang Norway Chess, Magnus menggebrak meja ketika berhadapan dengan Gukes. Kita akan melihat apa alasan Magnus kenapa dia sampai harus menggebrak meja dan membuat menterinya terbang melayang. Di game ini, Magnus Carlsen memulai permainan dengan E4. Setelah itu Arjun Ergesi memilih pertahanan Sisilia. Lanjut kuda F3, E6. Setelah H3, A6. Arjun Ergesi mendelay pengembangan perwira. Di posisi ini Magnus mendorong pion C3. Lanjut D5, membongkar center. Pion E5, gajah D7. Setelah D4, menteri B6. Selanjutnya Magnus kembangkan gajah D3, direspon dengan gajah B5, tantangan pertukaran. Tapi Magnus memilih gajah mundur. Langkah ini membuat gajah petak terang mencegah putih untuk rokade. Arjun Ergesi mendorong pion A5, membuka jalan bagi gajahnya untuk mundur. Selanjutnya Magnus serang gajah, tapi gajah ke petak A6, mempertahankan posisi sehingga putih betul-betul belum bisa untuk amankan raja. Di posisi ini, Magnus Carlsen membuat kesalahan pertama. Dia menempatkan kudanya ke petak B2. Terlihat bahwa hitam unggul. Arjun Ergesi kembangkan kuda C6. Selanjutnya kuda B3. Tapi pion makan pion. Kuda makan pion dan gajah tekan kuda. Di posisi ini, Magnus Carlsen mengeluarkan gajahnya untuk menjaga kuda. Tapi langkah ini merupakan sebuah kesalahan. Arjun Ergesi mendapatkan kesempatan untuk makan pion dan menyerang pion yang lain. Di posisi ini, Arjun Ergesi telah unggul satu pion. Apabila di posisi ini Magnus menukar kuda, maka ada jawaban gajah makan gajah terlebih dahulu. Setelah pion makan gajah, menteri makan pion, skak, dan juga menyerang kuda. Hitam berada pada posisi unggul. Oleh karena itu, Magnus Carlsen memainkan Raja D2, menjaga pionnya. Lagi-lagi, langkah ini tidak akurat. Magnus Carlsen bermain buruk pada game ini. Di posisi ini, Arjun tarik mundur menterinya ke petak B6. Setelah itu, benteng diaktifkan ke petak E1. Lalu, kuda G ke petak E7. Arjun bersiap untuk rokade, mengamankan rajanya. Magnus Carlsen langsung menyerang menteri. Tapi menteri sembunyi di petak B7 sambil menekan pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen menyerang menteri. Dan kemudian gajah makan gajah dengan tempo skak. Setelah benteng makan gajah, gajah makan kuda. Magnus mengambil gajah serangan pada kuda. Tapi Arjun Ergesi punya langkah yang sangat cerdik. Dia memainkan pengorbanan posisional, pion D4, serang benteng, dan serang pion. Magnus Carlsen memukul pion, dan Arjun Ergesi berhasil menduduki petak B4. Di sini Magnus menyerang menteri, maka menteri menghindar sambil tekan pion. Selanjutnya Magnus kembangkan gajah E4, membiarkan Arjun untuk mengambil pionnya. Tapi Arjun Ergesi tetap sabar. Di posisi ini langkah terbaik untuk hitam adalah rokade. Namun Arjun memilih benteng D8, mengaktifkan benteng pada lajur D yang mana segaris dengan raja dan juga menteri. Magnus Carlsen kemudian membawa raja lari ke petak E1. Setelah itu Arjun membuat langkah tidak akurat, dorongan pion ke petak K6. Tapi Magnus juga bermain tidak akurat, menteri E2.
Setelah itu Arjun segera rokade untuk amankan rajanya, dan kemudian Magnus menggeser raja ke petak F1. Di posisi ini, Arjun Irigesi menantang untuk bertukar benteng. Dan Magnus memilih mengisi benteng. Setelah itu, benteng makan benteng, benteng makan benteng, lalu benteng kembali diadu. Magnus Carlsen yang menyukai permainan sederhana menukar benteng, dan kuda makan benteng. Sampai pada posisi ini, menurut engine, hitam unggul tipis. Hitam punya sebuah pion bebas pada lajur A. Permainan kemudian berlanjut. Magnus Carlsen menempatkan menterinya di petak C4. Tentu saja, kuda menghindar sambil tekan pion. Di sini, Magnus menggeser raja, dan kemudian Arjun membuat langkah tidak benar. Raja geser F8, langkah tidak akurat yang membuat posisi kembali seimbang. Di posisi ini, langkah kuda mundur D2 menurut engine adalah langkah terbaik yang perlu dimainkan oleh putih. Tapi, Magnus Carlsen kembali membuat langkah tidak akurat. Kali ini, dia memainkan langkah blunder. Arjun Irigesi langsung menghajar pion. Setelah gajah makan pion, menteri makan pion. Magnus Carlsen menolak untuk bertukar menteri. Olehnya itu, dia mainkan menteri C7, membiarkan gajahnya dimakan oleh kuda atau menteri. Di posisi ini, menteri makan gajah adalah langkah terbaik, di mana setelah menteri B8, raja E7, menteri makan kuda. Akan tetapi, Arjun Irigesi memilih kuda makan gajah. Langkah yang ternyata tidak akurat. Namun di posisi ini, Magnus juga membuat kesalahan. Seharusnya, menteri ke petak P8. Ini adalah langkah terbaik menurut engine. Tapi, Magnus memilih skak di menteri D8. Langkah yang membuat Arjun Irigesi kembali unggul besar. Menteri menutup skak. Setelah itu, menteri makan kuda, tapi kuda ke petak C6, memberikan pengawalan pada pion. Di posisi ini, Arjun Irigesi unggul satu pion, dan untuk waktu, kedua pemain seimbang. Magnus Carlsen selanjutnya menyerang raja, skak, maka raja sembunyi, dan menteri serang pion. Tapi menteri ke petak D7 memberikan penjagaan pada pionnya. Selanjutnya, Magnus Carlsen membawa raja ke petak H2, direspon dengan menteri G7, persiapan mendorong pion. Maka G3. Selanjutnya, menteri kembali D7, raja G2, dan G6. Arjun Irigesi mendorong pionnya secara perlahan-lahan. Di posisi ini, Magnus mendorong H4, lalu Arjun mendorong H5, langkah yang tidak akurat. Magnus tempatkan kudanya, menyerang pion, maka raja G7. Selanjutnya, Magnus Carlsen mendorong pionnya. Di posisi ini, pion makan pion terjadi. Arjun Irigesi unggul 2 pion, lalu Magnus coba untuk membuat jebakan. Dia mainkan menteri B2. Magnus Carlsen berharap raja lari ke petak H6, dan setelah itu hitam terkena skakmat. Namun tentu saja Arjun Irigesi tidak terjebak. Dia mendorong pion E5 untuk menutup skak. Sampai di sini, Arjun Irigesi unggul 2 pion, dan secara waktu, keduanya sama-sama hanya punya 9 detik. Di posisi ini, Magnus mainkan menteri B6. Lalu Arjun Irigesi membuat sebuah blunder fatal. Kuda ke petak D4. Langkah yang membuat posisi seimbang. Di posisi ini, Magnus Carlsen ingin mengambil pion, tapi Magnus Carlsen justru membawa menterinya terbang melayang keluar dari papan. Dan sampai di posisi ini, Magnus kehabisan waktu. Akhirnya, dia menggebrak meja.